Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Eli Susan sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama ada Kalista Givargiardi, yang kedua ada Amanda Putri, yang ketiga ada Cindy Patika Putri, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Gita Maudia Amanda Septiani. Baiklah, akan saya persilakan kepada saudari Kalista Givargiardi untuk menjelaskan bagian yang pertama. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pemerintahan. Politik adalah interaksi antar unsur-unsur dalam sistem politik yang merupakan kerangka analisis untuk memahami aktivitas politik. Interaksi dalam sistem politik bertujuan mencapai tujuan dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang dilakukan oleh pemerintahan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari 3 dimensi atau aspek, yaitu yang pertama, aspek kegiatan atau dinamika. Yang kedua, aspek struktural fungsional. Yang ketiga, aspek tugas dan kewenangan atau fungsi. Aspek dinamika. Pemerintahan dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan yang bersumber dari kedaulatan dan berlandaskan kepada dasar negara rakyat, wilayah negara tersebut demi tercapainya tujuan negara. Yang kedua, konsep pemerintahan dilihat dari aspek struktural fungsional, maka pemerintahan dapat diartikan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu dengan yang lainnya, berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya berlandaskan kepada dasar-dasar dan prinsip tertentu demi tercapainya tujuan negara. Yang ketiga, aspek tugas dan kewenangan negara dijadikan untuk mengerti pemerintahan, maka yang diartikan pemerintahan di sini adalah seluruh tugas dan kewenangan negara. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Dalam kepustakaan ilmu politik terkait dengan masalah di atas, kita mengenal ada dua klasifikasi klasik tentang bentuk-bentuk pemerintahan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada klasifikasi tribagian atau the three-party classification. Yang kedua ada klasifikasi dwibagian atau the biparty classification. Dalam hal ini, Aristoteles yang mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan ke dalam 3 bentuk-bentuk pemerintahan atau konstitusi yang baik dan 3 bentuk-bentuk pemerintahan yang buruk. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Amanda Putri. Slide selanjutnya akan saya persilahkan untuk Cindy Patika Putri menjelaskannya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Amanda Putri. Dalam mengklasifikasikan bentuk pemerintahan terdapat 2 kriteria utama, yaitu kuantitatif adalah dengan berdasarkan pada jumlah orang-orang yang memegang kekuasaan politik di suatu negara. Yang kedua ada kualitatif adalah didasarkan atas pelaksanaan kesejahteraan umum oleh penguasa-penguasa negara yang bersangkutan. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy Patika Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Gita Maudia Amanda Septiani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Cindy Patika Putri, mengenai bentuk negara dan pemerintahan yang dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi di atas, dengan membedakannya ke dalam 3 bentuk negara dan pemerintahan yang masing-masing bentuk negara dan pemerintahan tersebut dibagi lagi ke dalam 2 sifat. Dengan berdasarkan kepada kedua kriteria tersebut, maka terdapat bentuk negara dan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, negara dan pemerintahan yang dipegang oleh hanya satu orang saja, jadi kekuasaan tersebut hanya terpusat pada satu tangan. Yang kedua, negara dan pemerintahannya yang dipegang oleh beberapa orang saja, oleh sekelompok orang atau segolongan kecil orang saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya adalah bahwa memegang kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri atau setidak-tidaknya oleh segolongan besar rakyat.
Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi mengenai teori pemerintahan. Adapun kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah, teori pemerintahan adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pandangan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan bekerja dalam sebuah negara, serta memahami interaksi pemerintah dengan aktor lain dalam masyarakat. Memahami teori pemerintahan sangat penting dalam studi pemerintahan dan politik, karena membantu merancang kebijakan yang efektif, mendorong transparansi pemerintahan, dan memahami perubahan politik dan sosial dalam masyarakat. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Dadah!